Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di kelompok bro. Kita di kelompok lupa. Bentar. Kelompok anjay lupa. Kelompok berapa, Mai? Pokoknya kelompok berapa dah kita juga lupa di. 2 apa 3 gitu. Aduh. Mana nih? Di mana nih? Lu dapat dari mana aja? Mina. Acara kumpul-kumpul. Punya gua mana Bro? Ya viral dari TikTok ya. Kita kelompok anjir. Siapa ya? Jadi lu SMK lulusan mana sih mah? Kelompok 3 kita. Ya udah kelompok 3 ya udah kita sampai jalan kita ngobrol. Yuk. Kita dari kelompok 3. Kayaknya buat opening 1 orang aja deh, ya nggak sih? Opening dulu dan opening kembali. Siapa yang mau opening? Ini kan tugas ngobrol. Jadi kayak salam Iya. bareng terus opening soalnya. Kita lanjut ya. Kita tadi belum opening nih, baru ngobrol bersingkat. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Cek it out. Kami dari kelompok 3 tugas PPKN. Nah, saya sendiri nama Rifki Badullah. Saya Raffi Ardiansyah. Saya Akmal Fauji. Dan terakhir saya Ardi Detu. Nah, sedih kita ber-6 orang, tapi 2 orangnya tidak hadir. Iya, betul. Berhalangan. Ya, karena berhalangan jadi kita hanya berempat saja. Betul. Jadi kami ya. Mungkin nanti ada premi di belakang atau di mana gitu ya. Kalau bisa sih, diedit nanti. Ya udah sih gitu aja. Nah, kita mau berbincang ke masa lalu aja ya, tentang dari mana asalnya, kan kita juga baru ketemu lagi, belum terlalu akrab. Iya, betul. Nah, kalau gue tuh dari Bogor, tinggal di Bogor, asli Cilacap, SMK di Bogor. Oke. Lu Bogor mana ya, Pak? Cibinong. Cibinong. Anak Cibinong lepas kita bosku. Berarti dekat Pekansari loh, Bang. Anak situ gue. Oke, kalau dari gue sendiri, gue orang aslinya Sukabumi, cuma gue tinggal di Tangerang. Gue sekolah dulu di SMK Karya Bangsa. Tapi Sukabumi dulu bisa ngomong Sunda nggak tuh, Pak? Alhamdulillah bisa. Bisa. Saya berarti dia Sunda dikit-dikit. Lu nih. Oh iya. Lu orang mana nih? Gue kebetulan asli dari Jakarta. Iya dong, iya. Namanya. Hah? Iya banget tuh. Nama gue Akmal Fauji. Oh. Sering dipanggil Atem. Iya. Enggak itu, Bang. Baik, dan yang terakhir saya sendiri, saya Ardi Detullah, asal saya dari kota Tasikmalaya. Betul, saya bisa bahasa Sunda lemes, Sunda kasar saya bisa, tapi lebih baik kita menggunakan bahasa lemes agar lingkungan kita juga positif ya. Betul, seperti itu. Bener sih. Ya. Kalau gue sih jujur aja gue gak bisa Sunda. Kayak tinggal di Bogor. Gua kadang kalau Sunda tuh ngerti nih orang ngomong apa, kok balikin Sundanya nggak bisa kadang, ya kan ya? Ya itu tuh Jawa mau Sunda, dia ngomong apa kita ngerti dengan kata kan namanya Paham lah ya. Paham. Dari kita belajar bahasa Indonesia juga kan suku kata di gerak tubuh juga bisa kebaca dia mau ngomong apa nih. Betul. Setuju. Baik, jadi di sini kita berempat, tadi sudah perkenalannya dari Rafli. ya dari Rifki, saya sendiri apa? dan dari saya Ardi sendiri sudah memperkenalkan diri dan sudah berbincang-bincang sedikit juga tentang awalannya, dan baiklah kita masuk ke tugas inti. Jadi kita berempat di sini membuat video untuk sebagai pemenuh tugas dari PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membuat sebuah video ya yang video VKN guna memenuhi tugas. Dan kita ingin membawakan materi apa ya? Kita membawakan tapera apa cocok? Kurang. Apa ya? Materi yang senang-senang aja lah, jangan dari Kayak Apa yang sekarang yang lagi panas sih? Waduh, ya kalau itu jangan terlalu pinggir jurang dulu dah. Belum siap. Iya, nggak boleh ya terlalu pinggir jurang. Ya. Mungkin ngomong santai aja. Viral-viral. Ini sih kemarin di daerah lu Bang
Kemarin ada sapi ngamuk nggak? Kemarin kan kebetulan sebelumnya ada disclaimer dulu. Kebetulan beberapa hari yang lalu kita semua khususnya umat muslim merayakan hari raya Idul Adha atau ya biasa disebut ini ya apa? Idul Kurban. Betul. Biasanya tuh kemarin tuh banyak tuh ya di anjir kalau buka Instagram, TikTok tuh sapi ngamuk. Ya kalau di daerah lu ada nggak bang? Ada. Dia sapinya, tapi sapinya ini apa? Kurus dia. Ya, tapi ngamuk. Nyamuk juga dia. Marah-marah. Walah ada yang sampai meninggal aja ditendang sapi meninggal. Meninggal. Nah, kalau gua sih setiap tahun jadi panitia kurban dulu. Oh, iya. Cuma nggak pernah kurban. Nanti kalau ada lagi next ya. Ya pasukan pesintero. Tapi gue tiap tahun nggak ada pernah dapat kupon sih, sedih juga. Kupon Ciki dapat kali kupon Ada Ciki. kupon Ciki dapat. Dapat ya. Aduh. Kenapa kurban? Iya. Gua bingung nih baru 5 menit cuy. Santai kalau. Santai aja kita. Ngobrol aja udah. Sharing-sharing. Lu udah follow Instagram lu belum? Udah dong. Oh iya. Lu bang. Kan lu berdua teman SMP ya. Oh iya. Kalau sama Bang Ardi ini kita baru satu kelas di Kelas. semester Betul, kedua. betul. Oh ini kita ketemu. Kalau Ya. bertiga dari semester 1. Ya betul, saya dari semester 1 nih. Semester 1 tuh saya beda kelas dengan mereka karena saya bekerja. Jadi saya pindah ke reguler Kamis untuk bekerja karena saya Oh, berarti sebelumnya pas semester 1 belum bekerja masih di reguler atau? Betul, saya masih di reguler A waktu semester 1 dan pindah ke semester 2 ini ambil reguler Kamis kayak gitu. Oh, karena udah bekerja sekarang. Iya, betul. Kita yang agak berisi dikit lah ya. Oke. Kita mungkin ini yang lagi panas nih, tapi panasnya nggak panas banget sih. Soalnya ini saya kemarin lihat berita katanya pemerintah katanya ada usulan kalau nggak salah, tapi nggak tahu udah disahin apa belum. Katanya bakal ada bansos untuk siapa? Untuk korban judi online. Oh, kalau itu Nah, sebentar Mas Akmal. Iya. Nah, dari saya pribadi sendiri, jujur itu keputusan yang kurang tepat ya menurut saya, karena memang bansos itu seharusnya diberikan kepada kepada yang lebih membutuhkan. Mungkin korban judi online juga membutuhkan, tapi sebaiknya dialokasikan kepada warga yang memang tidak terjerat oleh judi online tersebut, seperti itu. Biarkanlah jadi yang korban judi online itu mencari nafkahnya sendiri, mencari uangnya sendiri tanpa adanya bansos, atau kalau ada bansos untuk judi online itu bisa dialokasikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan lagi. Itu dari perspektif saya. Nah, saya mau tahu nih perspektif dari abang-abang ini. Gimana tentang menanggapi soal bansos ini yang akan diberikan kepada korban judi online? Boleh? Korban judi online Tipis-tipis aja. apa korban pinjol? Iya, betul. Sama aja sih. Kan kalau judi online kan salah satu menurut gue sih gak setuju ya. Karena dampaknya itu bukan akibat bencana ataupun apa, itu karena diri sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri dan dia bangkrut gara-gara diri sendiri. Kan judi itu ya menurut agama gue itu dilarang kan. Nah, kata menurut gue itu salah tindak sih. Ya, bansos itu lebih ke, gue setuju kayak Bang Hari, lebih ke yang membutuhkan saja. Oh, Yang berarti lebih membutuhkan. lebih tepatnya salah sasaran lah kalau buat iya, salah judi sasaran. online gitu. Salah sasaran. Ya menurut gue lebih bagus tuh kayak pinjol tuh yang lebih dihilangin daripada bansos yang buat judi online. Lebih baik pemerintah tuh ngilangin namanya Situs ini pinjaman online itu, karena kalau menurut gue merugikan, dan ada yang merugikan, lebih berdampaknya merugikan karena
jeda waktunya yang sangat cepat merugikan pihak orang lain gitu sih. Betul. Kalau lu menurut lu tentang bansos buat Iya. judi online? Kalau menurut gua kayak misalkan pemain judi online yang jatuh miskin ya kan, itu jatuh miskin gara-gara terjerat kasus misalkan dia pecandu judi online, terus dia jual-jual harta-harta benda-bendanya, dia jatuh miskin, itu dia sama pemerintah itu dikasih kayak bantuan sosial gitu. Menurut gua dua kata lucu itu sih sebenarnya. Salah sasaran juga sih. Seharusnya kan masyarakat pemerintah lebih melihat atau lebih mengutamakan masyarakat yang mungkin di pelosok-pelosok sana atau di desa-desa sana yang entah mau makan besok aja dia nggak tahu makan apa gitu. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menurut gue tuh kayak ekonominya itu kurang ya. Kan kalau judi online gitu kan sebenarnya itu bukan apa ya, itu karena ulah dia sendiri sih sebenarnya. Iya. Kenapa pemerintah itu kasihan ke yang itu, padahal masih ada orang-orang lain yang memang sasarannya itu harus tepat ke orang yang itu gitu. Kalau dari gua lebih nggak setuju aja sih gua kayak gini. Lebih buat yang lebih nguntungin aja nggak sih, buat orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang nggak punya rumah. Ini kayak gitu sih, simple aja sih dari gua mah. Nah, pertanyaan gue tuh yang pemerintah ngedatanya dari mana? Yang katanya bansos buat orang yang kalah judi online. Salah satu judi online aja itu melanggar ataupun ada darah pidananya nih, ada hukumnya. Oh iya. Ya. Dari Pemerintah ngeliatnya dari mana seseorang itu kalah judi online? Itu apa yang cuma perkataan ataupun menurut gua salah satu yang menurut gua itu nggak mungkin terjadi juga sih. Cuman menurut gua judi online kan salah satu yang melanggar hukum. Benar gak sih? Benar. Terus kenapa pemerintah bisa ngeluarin bansos buat seseorang yang kalah judi online? Itu menurut gua logikanya yang sangat tidak sangat minyak sama air tuh yang mungkin bersatu gitu. padahal pemain judi online tersebut itu Udah melanggar hukum. kalau ketahuan itu kan bisa dipidana juga ya. Ini Siapa yang mau ngaku ngedata saya kalah judi online? apa Udah mungkin bansos, dia dapat bansos, dia masuk penjara dong karena mengaku dia berjudi. apa mungkin ini salah satu jebakan pemerintah mungkin. Jadi siapa yang misalkan pemerintah ngedata nih, siapa yang ini. Nah, menurut gua itu sih kalau menurut gue yang pemerintah tuh ya itu udah diresmiin ataupun belum, gue juga nggak tahu. Cuman kalau menurut gua itu jauh dari kata dukungan rakyat tuh jauh karena udah lagi timpa baliknya berbeda banget nih, beda alur pisan nggak membutuhin yang dibantu orang yang melanggar hukum. Itu kan logikanya. Jadi simpulannya untuk keputusan pemerintah itu mudah-mudahan tidak disahkan tentang kebijakan itu, dan yang kita inginkan agar keputusan itu tidak jadi dilaksanakan, karena lebih baik untuk bansos itu bisa dialokasikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan untuk korban judi online mungkin dengan memblokir situs bisa menjadi salah satu pencegahan alternatif, bisa itu. Dan sehubungan dengan ini ada juga nih berita satu lagi, kabar. Apa tuh? Itu tuh jadi ini ada kebijakan bagus nih, kebijakan dari pemerintah yang dimana dinyatakan, saya kurang tahu ini sudah disahkan atau sudah di fix atau belum, tapi kabarnya dari pemerintah akan memblokir aplikasi yang namanya Twitter atau yang sekarang X. Dia nanti Twitter itu tidak ada di Indonesia. Jadi kenapa demikian? Karena yang saya baca-baca dari artikel, dikarenakan
di aplikasi X itu dia nantinya akan dilegalkan mengenai konten dewasa ya. Iya betul. Jadi terlalu Sehingga- frontal lah ya betul, konten betul. di X itu ya. Sehingga nanti Twitter itu akan diblokir sama pemerintah. Nah, mengenai kebijakan ini bagaimana nih? Karena ada pro kontra juga dari masyarakat mengenai berita hal ini. Mungkin dari abang-abang ada perspektif dari pendapatnya. Setuju aja sih menurut gua, karena bisa takutnya nanti anak-anak yang di bawah umur 18 itu malah ngelihat Betul. kayak gitu, malah Sangat tidak elok sekali ya. Itu mungkin yang dapat memicu seperti sekarang yang lagi booming itu kayak pernikahan usia dini lah atau apa itu. Iya, mungkin. betul. Jadi karena tontonan-tontonannya yang dari sekarang aja udah nggak beres. gitu. Betul. Jadi kepikiran aja nanti bakal ada otaknya atau apa, nanti bakal melakukan hal tersebut atau apa. Iya. Lu gimana? Bang? Menurut gua semua itu ada, semua aplikasi ada plus minusnya sih. Iya. Menurut gue kayak semua tuh tergantung balik lagi ke orangnya tersebut. Karena sesuatu orang yang buka sistem atau buka aplikasi itu ada makna tertentu. Kalau emang itu ada konten dewasa, dari pendaftaran dipersulit saja, kayak usia berapanya. Kalau kita mencegah apa yang berkembang teknologi, gimana kita mau maju kayak gitu. Kalau kita bisa pakai X itu dan bisa kerjasama tanpa ada yang dewasanya, cuma bisa Twitternya saja, apa yang dewasanya itu kan lebih bermanfaat juga, lebih berkembang juga, kayak Berarti tergantung mencurahkan pengguna orang ya. Tergantung Orang bisa pengguna. mencurahkan isi hatinya, kita bisa lihat curahan orang lain, kan itu salah satu yang digunain dari Twitter kan. Ada plus minusnya nih. Kayak pemerintah jangan blokir, cuman gimana caranya itu yang dilarang di negara kita tidak dibolehkan. Kayak misalnya kita ambil aja simple kayak teknologi di Arab gak boleh pakai ini, tapi di Arab tuh nggak pakai logo yang salib, tapi di luar gak pakai logo salib. Itu kan salah satu yang negara yang bisa mengolah suatu hal ya gitu sih. Jadi memang untuk kebijakan yang ini mungkin bisa dibilang bisa diterima ataupun tidak, itu termasuk gimana pandangan masyarakat Indonesia ya. Tapi yang memang diharapkan itu dari pemberantasan situs judi online, karena kita melihat di lapangan atau di lingkungan masyarakat banyak sekali orang-orang yang terjerat judi online dan ikutan untuk pinjol itu sendiri. Jadi kami berharap situs-situs yang seperti itu bisa diblokir ya. Betul ya? Lebih diminimalisir. Lebih diminimalisir. Iya, kayak misalnya yang resmi sampai yang enggak, mana yang lebih sulit. Dan menurut gue pinjol tuh lebih gampang orang untuk pinjam, karena di awal negara kita aja bank buat pinjam salah satu bank. Kenapa ada online kayak gitu? Itu persyaratannya yang udah BI. Ngapain harus ada online? Kenapa nggak bank aja yang bikin pengajuan online? Ya sama aja dengan tata cara ada satu bank. Ya, setiap ada banyak aplikasi pinjol lain yang enggak legal, dari durasinya mencegakin salah satu customer meminjamnya, kayak namanya apa ya, publikasikan suatu yang kayak foto dia ke orang lain, kalau dia ini salah satu privasi seseorang kan hilang kayak gitu, kerugian buat orang lain tersebut. Ya, ada topik lagi bos? Mungkin baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mungkin dari saya ini ada yang lagi panas-panasnya lagi, tapi sudah 2 hari sebelumnya dia lagi marah soal kebijakan dari KPI yang akan mensensor atau meniadakan
konten-konten yang mengandung kekerasan. Contohnya, jadi kita contoh salah satu contohnya itu di Netflix ya, kita sering nonton drama peperangan gitu kayak action, dimana kita sering melihat drama action peperangan, contohnya John Wick ya, itu dengan dengan serangan brutal, dengan aksi-aksi yang sangat brutal itu nanti bakal tidak ada jikalau ada keputusan dari KPI yang disahkan oleh undang-undang seperti itu. Perspektif dari saya dan asumsi dari saya semoga saja itu tidak terjadi, karena untuk KPI itu mungkin cukup di TV saja, di televisi, karena untuk tontonan di luar itu sebagai bukan kebebasan tapi sebagai tontonan lain, jadi agar tidak monoton. Jadi masyarakat juga punya ruangnya sendiri untuk melihat atau menikmati konten-konten yang asalkan tidak melanggar aturan atau menyengsarakan atau kode etik atau menyengsarakan masyarakat yang lain seperti itu. Nah, mengenai konten-konten yang akan disensor atau yang ditiadakan di berbagai platform, contohnya Netflix, entah itu apa lagi gitu. Ini gimana tuh pendapat dari abang-abang ini soal keputusan KPI itu? Kayak gue juga nggak setuju deh kalau masalah hal-hal yang dikit-dikit disensor, karena apa ya? Kayak beda aja gitu ya. Kalau kita lagi nonton film misalkan genrenya tentang action, biasanya kan ada pertaruhan gitu. Tiba-tiba disensor kayak kurang greget, kurang aja gitu. Seru aja. Iya, nggak seru aja gitu. Karena adegan-adegannya sih banyakan di situ sih biasanya. Iya. Tapi mungkin kalau kayak adegan-adegan yang seperti itu mungkin agak disensor ya nggak apa-apa lah. Gimana Bang? Pendapatnya? Pendapat tentang Ini apa KPI Bang pengen ngesensor kan kalau di TV mah mungkin wajar lah ya karena tayangan televisi, tapi dia mau ini sosial. Iya, kayak platform di Netflix atau YouTube, bahkan ya YouTube juga masuk semua media sosial. menurut gua sih kayak situ kan salah satu jual filmnya ya. Iya. Kalau kayak film pertarungan ataupun film perang ataupun film itu kan salah satu yang dijual tragedi. Ya menurut gua kalau nggak ada tragedi yang parah, ininya disensor ataupun dipotong, dihilangkan, orang apa yang ditonton gitu. Alur cerita nggak ada sensasinya, nggak ada. Tapi menurut gue ya kalau daripada dipotong ataupun di-cut, ada cara lain selain dihilangkan, seperti peringatan ataupun tulisan peringatan kalau ini tidak boleh dicontoh, ini tidak baik. Lebih kita buat masyarakat lebih sadar untuk bisa membaca daripada dihilangkan. berarti kayak misalkan sebelum ditayangan itu kayak ditayangkan ini video di dalam ini dijelasin dulu apa, terus setiap pas videonya yang kekerasan ataupun apa itu ada bacaannya di bawahnya seperti yang harus diwajibkan. Kayak kan kalau Netflix apapun itu yang di Indonesia luar negeri berbeda-beda. Dia kayak udah masuk Indonesia udah dimodifikasi tidak sesuai. Yang itu tinggal cari apa yang kekerasan yang melanggar ataupun tidak baik, itu tinggal kasih penjelasan ataupun lebih baik disensor, gak usah di-cut. Kalau di-cut salah satu yang alur ceritanya hilang, kayak menjeda tak tiba-tiba hilang, menurut gua gak bakal maju ke filman Indonesia. sama ini apa Tapera iya, sebelumnya juga nggak tahu juga sih Tapera itu apa. Mungkin lu bisa tahu gitu kan, tahu apa Tapera itu apa gitu. Gue pernah lihat kok enggak kayak apa sih, pemerintah tuh bikin angsur apa ya, program apa ya, Program Tapera itu. iya tapi kayak rumah gitu ya. Iya. Jadi setahu saya Tapera itu adalah potongan dari sistem penggajian kita. Jadi maksudnya
kita nanti kan kita kerja nih, punya gaji. Nah, 3% dari gaji kita itu akan di-cut oleh Tapera itu dan jadi kayak kas buat pembangunan rumah deh itu. Pembangunan rumah yang nantinya kas itu akan dibangun di laci kas negara dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada kita berupa perumahan gitu, rumah. Nah, Tapi perumahannya itu sasarannya untuk siapa itu? nah, ini yang lagi diperbincangin hangat nih di media sosial ini. Karena gimana nih yang udah kerja, punya gaji, tapi dia udah punya rumah nih. Gimana nih? Apakah Tapera ini berlaku atau tidak? Soalnya kan dia sudah tidak perlu lagi rumah gitu kan ya. Karena udah Nah, punya ini. tempat tinggal. Gitu Betul, ya. betul, Kalau betul. itu salah satu yang salah sih. Salah. Karena seseorang itu punya hak untuk mau atau tidaknya kan. Kayak misalnya kalau pemerintah yang dia juga pemerintah semua, apakah lokasi terdekat dari kerjaannya ataupun semua orang kan, misalnya lu gak mungkin lah bang, kayak dia tidak Tapera ya, Tapera lu potong gaji tapi kerja lu Cikarang, dapat pemerintah bangun rumah buat ente ada di Tangerang, menurut lu bakal ngambil apa? Enggak, Taperanya itu apa sih? Bakal dapat domisili atau emang? Nah itu kan Gimana pertanyaannya, gitu? itu pertanyaannya, itu cuma potongan. Jadi pemerintah mengajukan potongan 3% setiap gaji seseorang untuk suatu saat nanti dibangunkan rumah, orang itu dapat. Nah pertanyaannya, warga penduduk Indonesia aja berjuta-juta gitu, berjuta-juta, Iya. berapa rumah, dan nggak belum tentu ente dia dapat istri pekerja juga, istrinya potongan dapat 2 rumah loh. Kan nggak dijelasin juga sama pemerintah gimana cara jalannya. Lahannya juga Lah ada, nggak ya udah lah. memadai ya. Kalau masa rumah baik lagi ke dari dulu kan ada bank, BTM. Nah itu yang udah kerjasama, kayak misalnya juga sama kayak dia dipotong gaji langsung dari rekening gaji dia. Biasanya dia ngambil rumah dipotong 1,2 juta langsung dari gaji dia. Udah dia ngambil, udah ketahuan dia pengeluaran berapa, dia tahu berapa setiap berapa tahun. Dari KPR dipotong 3%, kapan dia dapat rumahnya? Mending kalau umurnya masih panjang. Kan nggak tahu keturunan siapa-siapa. Enggak, masalahnya kasihan juga yang pekerja nih merantau, gaji dipotong 3%. Dia ngekos atau kontrak gitu. Aturan bisa buat nambah-nambahin bayar ini kayak buat bayar kosnya atau bayar kontrakannya gitu. Enggak gitu sih, itu kan tujuannya dia ya gitu tujuannya, letaknya di mana dan potongan berapa tahun dia bakal dapat rumahnya. Itu kan yang KPR aja itu 15 tahun yang biayanya 1 juta ke atas itu ya. Itu 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, dari gaji kita 5%, 5 juta dipotong 3%, 5% berapa? 50.000. Benar gak sih? 50.000. 50.000 sebulan, 50.000 berapa tahun kita dapat rumah? Itu loh logika. Dan apakah sih hitungannya ini Tapera ini itu analisa? Nah, itu merugikan orang yang tiap hari potong, cuman ntar dapetnya 100 tahun, 80 tahun ke depan. Itu kan nggak jelas dapetnya siapa. Kecuali pemerintah kayak BPJS. Kalau BPJS kita sih setuju, ya karena sakit tidak tahu, ya nggak tidak merugikan gitu. Kalau Tapera perumahan, gue nggak setuju sih. Lebih baik pemerintah biaya perumahan dan itu buat kalangan menengah ke bawah kayak gitu. Dan dia menyicil sama 15 tahun daripada dipotong gajinya. DBT nyicil 15 tahun gitu. Dia gaji dipotong 3%. Mendingan KPR kayak gitu. Dia gak keputus kerja, habis kontrak rumahnya bisa dagang kayak gitu sih. Gak setuju. Ya, paling buat kita bincang-bincang lagi aja Ya, ya. kalau menurut gue sih gue lagi nunggu ini sih Apa? IKN. Nah, Kalau yang kemarin menurut membahas tuh ya. Ya, kalau menurut gue salah satu menurut gue ya
plus minusnya ada sih, keuangan Indonesia itu sangat dibuang sia-sia buat IKN. Cuman plus ya, kita bakal berkembang suatu saat nanti. Kita sih bakal maju. Slogannya tuh menuju Indonesia emas. Iya, menurut gue. Karena suatu tindakan yang kalau menurut gue ya, kenapa sekarang bisa berubah alur nih? Dari tahun zaman awal sampai sekarang itu ikut alur pemimpin kita. Cuman zaman sekarang berani bertindak yang menurut gue plus minusnya kayak ya ada yang katanya inilah apa kan. Menurut gue selagi dia bagus ya udah loh, dan kita nggak netep kok sama 2 periode. Ya menurut gue, kalau menurut gue 2 periode berarti 10 tahun ya masih ada nanti generasi baru. Ya mau anaknya apapun itu, anaknya kita tetap sama aja. Karena kita demokrasi berputar terus. Ya, Udah sih. mungkin Gimana? Wah, udah tak? ah, Udah apa? yalah, Ya. 30 saat. 31 itu Satu. Limanya 5. Udah sih paling segini aja kali ya. Iya. Dari kita. Cukup Iya. sih. Pembahasan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dan kesan untuk para penonton di rumah. Silakan pesan dan kesannya mungkin dari Mas Ari dulu coba. Boleh, Pak. Kali ada pesan kesan buat para penonton. Yang pertama ya di sini kami membuat video ini sebagai sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan kewarganegaraan, yang dimana kita dari kelompok 2, dan jika ada kata-kata ataupun pembicaraan kami yang keliru, mohon dimaafkan kepada teman-teman di sana, kepada pemirsa, karena kami memang sedang belajar dan ingin melek politik kami itu. Agar kenapa? Karena kami juga merupakan generasi penerus bangsa, yang dimana generasi penerus bangsa itu sebagai penentu masa depan, yang dimana harapan kita adalah Indonesia Emas 2040 berapa? Iya, menuju Indonesia Emas, seperti itu. 2045 ya. Baik. Sekali lagi kami meminta maaf kepada teman-teman jikalau ada kata-kata ataupun pembicaraan kami yang kurang tepat untuk disampaikan di sini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau dari gua sih pribadi, apapun itu beritanya di media sosial jangan mudah termakan hoax sih. Kalau bisa disaring-saring dulu, dilihat dulu sumbernya dari mana, beritanya benar atau enggak. Ini mah jangan beritanya juga belum tentu benar udah disebarin di grup WhatsApp keluarga. lebih ini aja sih. Lebih apa ya? Lebih pintar-pintar memilah-memilih dah gitu ya. Setuju sih. Benar enggak? Iya, udah gitu aja sih. Iya enggak? Ya, menurut gue sih dari diskusi ataupun pengobrolan ini gue banyak dapat materi yang gue tahu nih, karena gue nggak terlalu ngikutin media apapun apa nih ya. Nah kayak apa sih Tapera kayak yang tadi video diblokir kekerasan, terus sama kayak tadi yang topik pertama itu bansos untuk kalah judi online, itu menurut gue baru tahu, dan tadi jawaban gue tuh ya sepemikiran gue aja. Ya, dan gue terima kasih buat kalian yang kasih topik buat gue.
Ya udah mungkin sekian. Dari gua sih ya makasih banyak lah. Dari video ini gua belajar terutama dari Bang Ardi, dari Bang Rifki, jadi dari Akmal gua tahu jadi tentang berita-berita yang lagi viral sekarang. Sejujurnya gue juga nggak ngikutin sosial media sih, cuma cuek aja. Ya mungkin terima kasih. Bareng-bareng dah. Terima kasih sudah menonton pembicaraan kami ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton channel kami. Kami tutup ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe. Karena sampai versi gratis. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua.